Selamat datang di zona visual. Oke, di sini kita masuk ke cerita baru yang berjudul Bodyguard. Serial Bodyguard ini berlatar di negara Inggris, di mana saat itu Inggris tengah dihadapkan dengan ancaman teror dari para teroris. Akibatnya, posisi pemerintah Inggris dilanda perang internal antara tiga pihak, yakni kepolisian, dinas keamanan, dan menteri dalam negeri. Menariknya, di balik permasalahan, cerita ini dibalut dengan sebuah hubungan terlarang antara seorang menteri dalam negeri bernama Julia Montague bersama pengawal pribadinya atau seorang bodyguard. Masuk ke pembahasan, pada tanggal 1 Oktober 2018, David beserta dua orang anaknya kala itu tengah melakukan perjalanan pulang menuju kediaman Vicky. Diketahui mereka bertiga baru saja menghabiskan waktu bersama orang tuanya David. Malam itu mereka menumpangi kereta arah London, dan di perjalanan David menyadari adanya yang tak beres dengan seorang petugas kereta. Karena ia seorang polisi, David berinisiatif untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, petugas itu menyadari adanya tindak mencurigakan di dalam toilet kereta. Bukan tanpa alasan, hal itu didasari atas laporan polisi transportasi Inggris yang telah memperingatkan adanya kemungkinan bom bunuh diri di layanan kereta London. Si petugas bernama Sandra itu kemudian melaporkan situasi tersebut kepada pihak berwajib, sementara David bergerak memeriksa kondisi di dalam toilet. David menunggu pengguna toilet itu keluar, namun ternyata pria yang ada di dalamnya tak memiliki potensi sebagai ancaman. Pemeriksaan kembali dilakukan, dan di sini David berhasil menemukan seorang wanita Asia dilengkapi dengan rompi peledak. Perlu digarisbawahi, apa yang kita lihat ini terlebih dari sebuah cerita, karena pada umumnya tak setiap orang muslim yang kita kenal adalah seorang teroris. Tanpa ada unsur mengintimidasi, kita hanya membahas apa yang tertera di dalam isi cerita. Kita lanjutkan. Mengetahui wanita ini telah siap dengan pemicu bom jelas membuat David menjadi panik. Ia mencoba berkomunikasi, berupaya untuk mengajak kerjasama kepada wanita tersebut. Beruntung, meskipun pada awalnya wanita tersebut terlihat ketakutan, wanita bernama Nadia ini akhirnya mau bersikap kooperatif dan mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh David. Sehubungan dengan ini, kereta telah sampai di pemberhentian, di mana petugas bersenjata telah bersiap untuk segera menangani insiden yang terjadi di dalam kereta. Berkat pergerakan David, setidaknya ia berhasil mengevakuasi para penumpang yang berada di gerbong terdekat. Tapi hal ini hanyalah permulaan saja, karena sampai saat ini dia masih memegang penuh kontrol pemicu bom. Permasalahan semakin bertambah ketika petugas bersenjata bersikukuh untuk melumpuhkan pelaku teror di tempat, yang mana hal ini sangat dihindari oleh David. Mengingat jika Nadia tersulut kepanikan, bukan tidak mungkin ledakan akan terjadi. David diperintahkan untuk menghindar, tapi ia tetap bersikeras membawa Nadia keluar secara hidup-hidup. Di bawah tekanan, David berhasil membawa Nadia keluar dari toilet, sembari menunjukkan bahwa pelaku siap untuk bekerja sama. Dengan begitu, petugas yang ada di dalam akhirnya bisa jinak, dan kemudian sebagaimana permintaan David, Nadia ditangani oleh penjinak bom. Stay calm. Do not move. Proses penjinakan berjalan dengan lancar, dan sehubungan dengan itu terungkap bahwa dalang utamanya adalah suami Nadia yang sebelumnya berpas-pasan dengan David. Setelah insiden yang cukup menegangkan ini, David membawa kedua anaknya pulang ke kediaman Vicky. Sebagai informasi, David tidak menetap bersama Vicky mengingat keretakan rumah tangga yang telah mereka alami. Lain dari hal itu, berita mengenai insiden di kereta London langsung tersebar di berbagai media. Pemerintah meninjau ulang untuk lebih memperketat lagi perlindungan kepada para politisi senior.
Berkat aksi heroiknya, David dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Menteri Dalam Negeri Julia Montague. A miracle you're in one piece. We're all very lucky the bomber changed them. Great job, David. Oh ya, kita diperkenalkan dulu kepada atasan David yang bernama Lorraine Craddock. Ia merupakan kepala inspektur royalti dan perlindungan spesialis. Lorraine mengumumkan bahwa mulai detik ini David aktif sebagai personil protection officer atau di sini mereka menyebutnya sebagai PPO. Singkat cerita, tiba hari pertama David bertugas untuk mengawal Ibu Menteri. Dari pertemuan pertama mereka itu terlihat bagaimana Julia bersikap sedikit acuh kepada David. The underground entrance from now on. I'm late for a meeting. Tugas utama David di sini tak lain adalah untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh Julia, seperti ngantor, rapat, sampai bepergian pun David harus berada di samping Julia. Bahkan ketika Julia pulang kerja pun David harus memeriksa seisi kediaman Julia untuk memastikan semuanya aman. Hal ini kemudian membuat Julia sedikit kesal mengingat David terlalu protektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Build the Death Star. How long is this going to take? Hubungan profesional mereka pun bisa dibilang kurang baik dikarenakan perbedaan pandangan politik. Namun setelah Julia membaca berkas mengenai David, mereka mencoba mengarahkan hubungan profesional mereka ke arah yang lebih baik. Tak lama kemudian Julia melakukan pertemuan di kediamannya bersama penasihat khususnya yang bernama Rob McDonald. Itu menandakan tugas David di hari itu telah selesai. Keesokan harinya, David maupun Julia kembali melanjutkan aktivitas di mana Julia kala itu akan mengisi wawancara di salah satu stasiun televisi. Nah, ada sedikit momen unik sebelum acara dimulai. Asisten Julia yang bernama Channel tak sengaja menumpahkan kopdar di pakaian Julia, sehingga David cari muka dengan meminjamkan pakaiannya. My ballistic vest. So chest to waist ratio. Terkait dengan aksi teroris yang saat ini tengah melanda Inggris, dalam sesi wawancara itu, Julia membeberkan sebuah rancangan undang-undang yang ia pelopori. Rancangan undang-undang tersebut diberi nama RIPA 18, di mana hal itu bertujuan untuk mengontrol aktivitas masyarakat Inggris guna mencegah tindak terorisme. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan tak lain adalah Badan Intelijen. Karena dengan RIPA 18, Badan Intelijen akan mendapatkan kekuatan dan dorongan dari Menteri Dalam Negeri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Tapi tentunya hal ini ditentang oleh kritikus dan masyarakat, seolah-olah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri membatasi aktivitas masyarakat luas, kurang lebih begitu. Scene berpindah memperlihatkan pertengkaran antara Channel bersama Rob McDonald tepat di depan ruangan Julia. Rupanya Channel baru saja dipecat dari pekerjaannya, sehingga di sini ia ngamuk-ngamuk tak terkendali. Channel yang merasa kecewa kemudian melakukan pertemuan dengan seorang jurnalis. Di pertemuannya itu, Channel memberikan sebuah keterangan yang meliputi seputar perilaku buruk yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri Julia. Di sisi lain, David kembali melaksanakan tugas seperti biasa, mengantar Julia ke kediamannya. Tak lupa Julia mengembalikan pakaian David yang sempat ia pinjam. Kali ini mereka terlibat percakapan yang cukup panjang, membahas kelanjutan soal para pelaku teroris pada tanggal 1 Oktober. Di keesokan harinya, David menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke rumah Vicky dan bertemu dengan kedua anaknya. Niat hati ingin melepas rasa rindu, David malah mendapatkan fakta yang kurang mengenakan. Pasalnya saat itu kedua anaknya telah menginap di rumah teman-temannya. Yang paling parah, Vicky berterus terang bahwa di malam itu ia mengajak pacarnya untuk menginap. Jelas David merasa terpukul, tapi ia tetap berkomitmen untuk tidak berburu-buru dalam memutuskan hubungan rumah tangga mereka. Hari telah berlalu dan kini David berinisiatif menemui teman lamanya untuk berkonsultasi. Teman David yang bernama Andy Epstein ini ternyata adalah seorang aktivis perdamaian yang seringkali mengisi narasi di sebuah pertemuan organisasi tertentu.
Bisa dibilang Andy sangat menentang kebijakan pemerintah yang baru-baru ini dipelopori oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya RIPA 18 yang saya jelaskan tadi. Dulunya kedua orang ini sama-sama telah berperang di Afghanistan sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika Andy mengetahui saat ini David bekerja sebagai pengawal pribadi menteri, ia terkejut sekaligus kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, David tak mempunyai banyak pilihan dan hanya itu pekerjaan yang ia miliki. David lalu melaksanakan tugasnya sebagai ayah, mengantar putra-putrinya bersekolah. Tak lupa ia memberikan semangat, kan terlihat anak laki-laki David trauma dengan perundungan yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Setelah itu, David kembali mendampingi Mom Julia ke kantor seperti biasa. Namun di perjalanan, berkali-kali ia dihubungi oleh Vicky. Atas izin Julia, David menjawab dan di percakapan itu Vicky mengungkit suatu masalah terkait anak mereka di sekolahan. Selang beberapa waktu, Julia dan David sampai di kantor untuk segera memulai aktivitas. Sebelum mengisi rapat, Julia melakukan pertemuan pribadi bersama seorang pejabat bernama Stephen Hunterdon. Ia adalah seorang direktur atau kepala dari Dinas Keamanan. Kepada Julia, ia mengemukakan sebuah laporan penting terkait adanya kemungkinan serangan teroris pada sekolah-sekolah di wilayah London. Nah, ternyata salah satu dari sekolah tersebut terdapat satu nama sekolah tempat di mana kedua anak David bersekolah. Hal itu memunculkan sebuah dugaan bahwa di sini para pelaku teror bermaksud melancarkan serangan balasan kepada David. Mengingat David adalah sosok yang telah mengagalkan insiden di kereta. Menyangkut soal kebocoran informasi itu, Stephen beranggapan bahwa hal ini bisa saja disebabkan oleh penyuapan kepada oknum polisi. Tapi rupanya hal ini bukan sekadar isapan jempol semata. Pasalnya tim penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Andy Sampson membaca adanya pergerakan dari jaringan teroris. Seorang kepala detektif bernama Deepak Sharma yang juga sebagai bawahan Andy melaporkan bahwa pergerakan pelaku terdeteksi dari aktivitas chatting. Di saat yang bersamaan, agen di lapangan tengah mengintai para pelaku yang saat itu tengah berkendara di jalanan kota London. Sambil melaporkan perkembangan, agen lapangan melihat bagaimana target mereka berhenti di salah satu bangunan industri, kemudian keluar menggunakan sebuah truk. Dari situ, pelaku teror mulai menambah kecepatan laju kendaraannya. Dan ternyata tanpa disadari, mereka mengarahkan tujuannya ke sekolah bernama Heath Bank, tempat di mana kedua anak David bersekolah. Sehingga di sini Andy Sampson maupun tim pengintai di lapangan terlihat panik. Upaya untuk memblokade segera dilakukan. Namun hal itu sedikit terhalang oleh mobil-mobil yang terparkir di sekitar area jalan raya. Akibatnya, agen pengintai mengalami insiden di mana mereka menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sehubungan dengan kejadian ini, siswa-siswi sekolah Heath Bank segera diamankan. Meskipun dalam hal ini pelaku teror tinggal beberapa meter lagi untuk sampai ke sana. Beruntung tim tanggap tiba lebih dulu di depan gerbang sekolah, sehingga mereka berhasil menghentikan laju kendaraan pelaku dengan rentetan tembakan. Serasa telah aman, mereka mendekati kendaraan pelaku. Namun tanpa diduga, satu dari dua orang pelaku teror ternyata masih hidup. Dan tak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Insiden yang telah menimpa sekolah Heath Bank tentunya sangat berkaitan erat dengan David. Karena insiden tersebut diduga menargetkan David sebagai sasaran, mengingat David adalah sosok yang telah mengagalkan aksi pada 1 Oktober. Demi keamanan, kantor menyediakan rumah aman untuk keluarga David. Dan untuk David sendiri, ia sementara dibebas tugaskan sampai keadaan benar-benar aman. This isn't a punishment, David. Malam itu, David pulang ke kediaman barunya. Dan di sana ia melepaskan rasa rindunya kepada sanak keluarga. Namun sayang, keharmonisan David bersama anak-anak harus dikotori dengan pertengkaran kecilnya bersama Vicky. One of these. I know. If you're going to be like this, maybe you should. Setelah Tom memiliki tugas, ia kembali bertemu dengan Andy Epstein. Seperti biasa, Andy menyoroti kebijakan-kebijakan Julia yang kala itu mereka saksikan di layar kaca. It's the same thing.
They're in it for themselves. They couldn't. She's doing exactly what they all do. Ngomong-ngomong soal Julia, saat ini ia tengah melakukan rapat bersama beberapa pejabat penting. Di antaranya yaitu Mike Travis, seorang menteri negara untuk kontraterorisme. Lalu ada Annie Sampson dan juga Stephen Hunter Dunn. Dalam rapat itu, Julia menyoroti kinerja Annie Sampson terkait kebocoran informasi insiden 1 Oktober. Tak hanya itu, Julia beserta Stephen menganggap Annie Sampson telah gagal dalam mendeteksi serangan yang terjadi di sekolah Heath Bank. Dengan begitu, Julia sebagai Menteri Dalam Negeri membekukan Departemen Kontraterorisme yang dikomandoi oleh Annie Sampson dan menyerahkan tanggung jawab kasus terorisme kepada Dinas Keamanan di bawah pimpinan Stephen Hunter Dunn, di mana keputusan tersebut sangat tak diterima oleh Annie Sampson. Yes, of course. Regarding PS Bud's removal is completely justified. Atas permintaan langsung dari Julia, akhirnya David kembali ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadinya. Setelah berbagai aktivitas kantor yang melelahkan, Julia berkeinginan untuk ditemani David makan malam santai di rumahnya. Dari situ mereka mulai terbuka, membicarakan keretakan rumah tangga yang dialami oleh mereka, termasuk masalah sekolah kedua anak David. I must have misunderstood. With anything other than utter contempt. Keesokan harinya kita diperlihatkan bagaimana David dan Julia yang pada saat itu tengah dalam perjalanan. Tanpa disangka-sangka, di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan beberapa tembakan yang diarahkan ke arah mobil. Sialnya, tembakan itu mengenai tepat ke bagian kepala sang supir, sampai-sampai darah supir ini bertebaran ke arah Julia. Dengan begitu, Julia berteriak histeris, menandakan bahwa ia benar-benar ketakutan. Keadaan di sana bisa dibilang sangat chaos karena sampai mobil terhenti pun tembakan masih dilayangkan ke arah mobil tersebut. Tapi untungnya bodi mobil ini tak dapat ditembus oleh peluru sehingga Julia dan David masih bisa melindungi diri di balik pintu mobil. Karena bantuan masih dalam perjalanan, David keluar dari mobil mencoba untuk mencari di mana sumber tembakan. Berkat bantuan ponselnya, ia akhirnya menemukan satu orang penembak yang bersembunyi di atas gedung bernama Pasco House. Berjalan mundur, David mengemudikan mobilnya bertujuan untuk mempersempit ruang tembak. Setelah Julia dalam keadaan aman, David masuk ke dalam gedung lalu diantar oleh security menuju atap gedung. Di sana ia mendapati seseorang sedang berjalan perlahan-lahan. Dan ternyata pelaku penembakan tersebut tak lain adalah Andy Epstein, teman David sendiri. Jelas David kaget karena bagaimanapun Andy adalah rekan sesama perang di Afghanistan. Namun secara mengejutkan, Andy tiba-tiba menembakkan pistol miliknya ke kepalanya sendiri. Atas kejadian itu, upaya pelindungan kepada Julia semakin diperketat. Untuk sementara waktu, sampai keadaan kembali kondusif, kediaman Julia dipindahkan ke apartemen penuh penjagaan, berdampingan dengan kamar yang akan ditempati oleh David. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Julia di bawah perlindungan pengawalnya. Sebelum David pindah ke apartemen barunya, ia menyempatkan waktu pergi ke apartemen lamanya untuk menyembunyikan pistol miliknya. Setelah itu David menyambangi apartemen Julia untuk segera mengetahui kondisinya. Jelas saat ini Julia masih terguncang atas insiden sebelumnya. Saking besarnya imbas dari kejadian itu, Julia seakan tak kuat lagi untuk menahan air mata. Sehingga di momen itulah rasa di antara mereka mulai bermekaran, di mana Julia memberikan sinyal dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang ratu, yang artinya David diperbolehkan untuk menyentuh Julia. Diberikan kode keras seperti itu, David jelas tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kapan lagi bisa sentuh pejabat, apalagi seorang menteri merenan. Dan di momen itu pun akhirnya kedua orang ini mengalihkan situasi mereka ke arah yang lebih intim dengan udah. Mari kita beralih ke hari berikutnya, di mana kali ini David dipanggil untuk menemui atasannya, yaitu Lorraine dan juga Annie Sampson. Awal pembicaraan tak lain seputar insiden penembakan sebelumnya. Perlu digarisbawahi, David belum terus terang bahwa pelaku penembakan itu sebenarnya adalah teman lamanya.
Dari hal itu terungkap bahwa alasan David ditempatkan berdampingan dengan apartemen Julia adalah untuk mengintai aktivitas Julia. Hal ini sehubungan dengan pertemuan rahasia yang sering dilakukan oleh Julia dan Stephen Hunterdon. Dengan begitu, Annie memberikan tugas terselubung kepada David untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Julia dan Stephen. Intelligence, it was a target. It happened. Sehabis pembicaraan itu, David kembali melaksanakan tugas utamanya untuk mengawal Julia. Setelah semua pekerjaan selesai, keduanya kembali memasuki apartemen masing-masing. Nah, karena apartemen mereka berdampingan, terdapat sebuah pintu yang menghubungkan ruangan mereka. Tahu apa yang mereka lakukan? Benar, baik Julia maupun David dengan kompak mendekati pintu tersebut, lalu tanpa berbasa-basi, keduanya langsung melampiaskan hasrat mereka. Esok paginya, Julia kembali ke habitat aslinya sebagai ibu menteri. Di mana kali ini ia melakukan pertemuan tertutup bersama Direktur Dinas Keamanan Stephen Hunterdon. David yang mengetahui hal itu menyiapkan alat penyadap untuk mendengarkan isi percakapan mereka. Percakapan berkutat dengan persoalan rancangan Undang-Undang RIPA 18, menyusul semakin besarnya gelombang penolakan dari kalangan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa hal itulah yang menyebabkan Julia menjadi target teror. Atau mungkin bisa saja kemungkinan ada oknum polisi yang telah membocorkan rencana perjalanan Julia. Aktivitas berlanjut, di mana kini Julia dan David telah bersiap untuk bertolak dari apartemen. Sebelum berangkat, Julia izin ke kamar mandi, dan di situ pula David sekali lagi diberikan supply oleh Julia. Sesampainya di kantor, David langsung ditanyai oleh Lorraine terkait perkembangan Menteri Dalam Negeri dengan Dinas Keamanan. Tapi di sini David belum terbuka dengan dalih ia telah melewatkan pertemuan mereka. Kemudian David kembali diminta untuk mengisi wawancara bersama detektif Deepak Sharma menyangkut soal insiden di atap gedung Pasco House. Kali ini detektif Sharma ditemani oleh rekan kerjanya yang bernama Rayben. Dalam wawancara itu pertama Sharma menggali lebih rinci terkait kronologis pada saat sebelum pelaku penembakan melakukan bunuh diri. Karena di sini Sharma meyakini bahwa sebelum hal itu terjadi, si pelaku dan David sempat melakukan pembicaraan singkat. David memberikan keterangan bahwa dirinya berusaha untuk mencegah si pelaku melakukan bunuh diri. Mungkin karena dalam keadaan terdesak, si pelaku tak memiliki opsi lain. Berdasarkan keterangan David, Sharma tak dapat menyimpulkan apa sebenarnya motif dan identitas si pelaku. Kesimpulannya, David masih menyembunyikan rahasia bahwa pelaku penembakan itu adalah temannya sendiri yang bernama Andy Epstein. Scene beralih memperlihatkan David dan Julia yang kala itu baru saja sampai di apartemen. Sebelum David kembali ke apartemennya, kedua orang ini terlihat sedikit beradu argumen. Berkat hal itulah, Julia tak ingin memperpanjang masalah dan ia mempersilahkan kepada David untuk kembali ke apartemennya. Thank you. Selang beberapa waktu dari situ, Julia kedatangan seorang tamu yang mana hal ini langsung diketahui oleh David. Menggunakan alat penyadap, David mendengarkan bahwa si tamu itu bermaksud menyerahkan sebuah materi berupa file yang disimpan di dalam sebuah tablet. Menurut tamu ini, tablet tersebut tak dapat diakses dengan mudah. Dalam kata lain, mustahil untuk dilacak. Sejalan dengan kepergian tamu tersebut, David menyusul untuk memverifikasi identitas tamu yang baru saja mengunjungi Julia. Dari situ David mengantongi nama dari si pria itu yang mengaku sebagai Richard Longcross. Atas informasi ini, David mencoba menggali informasi mengenai latar belakang si Richard Longcross. Tapi uniknya dari penelusuran tersebut tak menunjukkan data spesifik yang menunjukkan identitas Richard. Di tempat yang berbeda, Julia terlihat sedang memimpin rapat yang masih membahas aksi terorisme yang belakangan ini terjadi. Terbanyak scene yang diperlihatkan, hanya saja di sini Stephen memiliki kesimpulan bahwa kebocoran informasi terkait rencana perjalanan Julia telah dibocorkan oleh seorang anggota kepolisian.
Selesai rapat seharian penuh beraktivitas, Julia nampaknya kelelahan. Tapi hal itu tampaknya tak menyurutkan keinginan seorang Julia untuk melepaskan hasrat nafsunya kepada David. Julia yang sudah tak kuat lagi menggoda seorang David dengan berdiri tepat di hadapannya. Never expected. Well, neither did I. Tanpa diperlihatkan bagaimana keseruan di atas ranjang, kita langsung menyaksikan seorang David yang baru saja bangun dari tidurnya. Tak menggunakan pakaian sehelai pun, ia berjalan ke belakang dan membaca isi tablet milik Julia. Terkait dengan hal itu, keesokan harinya David dipanggil oleh Annie Sampson untuk dimintai keterangan. Kembali, David masih menutup mulutnya dan tak berterus terang kepada Annie Sampson. Di tempat lain, saat itu Julia akan mengisi acara debat publik ditemani oleh beberapa penasehatnya. Di sini kita diperkenalkan kepada penasehat humas Julia yang bernama Tahir Mahmud. Di acara yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris tersebut, Julia dengan lantang mempresentasikan rancangan undang-undang yang ia pelopori. Lihat bagaimana kredibilitas Julia sebagai Menteri Dalam Negeri mendapatkan dukungan dari para petinggi negara. Sebaliknya, masyarakat memiliki anggapan berbeda, mengingat rancangan undang-undang yang dipelopori oleh Julia tak selaras dengan keinginan sebagian besar kalangan masyarakat. Dapat diartikan bahwa masyarakat menilai bahwa Julia berusaha merubah tatanan negara ini menjadi negara kepolisian. Setelah acara itu di malam harinya, Julia meminta kepada David secara pribadi untuk diantar ke suatu tempat. Yang biasanya mereka selalu dikawal oleh polisi, kali ini mereka berangkat hanya berdua saja. Tanpa diketahui siapapun, mereka sampai di depan sebuah rumah yang begitu penuh dengan penjagaan. Atas izin polisi yang berjaga, mereka pun masuk dan ternyata rumah itu adalah kediaman Perdana Menteri Inggris. Tak membutuhkan waktu lama, hal ini langsung sampai ke telinga Richard Longcross. Dari sini pun kita mengetahui bahwa Richard dan Stephen adalah kolega. Dengan begitu mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan Julia di kediaman Perdana Menteri. Singkat cerita, kita kembali diperlihatkan keromantisan antara Julia dan David yang kala itu tengah bertarung hebat di atas ranjang. Di pertengahan malam, Julia terbangun, tapi tidak menemukan David berada di sampingnya. Rupanya, David sedang tertidur di kamar yang berbeda. Sebagaimana seorang wanita kepada pacarnya, Julia menopang tubuhnya tepat di atas David, berniat untuk membangunkan. Namun sayang, David yang kala itu dalam pengaruh penyakit PTSD-nya bereaksi berlebihan sehingga tanpa sadar mencekik Julia. Selang beberapa detik kemudian, Julia pergi ke kamarnya seakan tak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh David. David yang tak memiliki maksud mencoba meminta maaf dan beruntung Julia dapat mengerti. David, I know you didn't. Terlepas dari kejadian ini, media Inggris mendapatkan konfirmasi bahwasanya Mendagri Julia berencana akan melakukan pidato di kampus Saint Matthew. Seiring dengan hal itu, kelompok kebebasan sipil yang kontra terhadap otoritas Julia diyakini telah menyiapkan massa demi melancarkan protes besar-besaran. Sebelum ke sana, kita dihadapkan dengan momen penting terkait persiapan pidato Julia. Ya, seperti biasa, di sana Julia didampingi oleh penasehat hukumnya, yaitu Rob McDonald, dan penasehat humasnya, yaitu Tahir Mahmud. Kepada atasannya itu, Rob melaporkan bahwa isi pidato Julia masih dalam tahap pengerjaan dan nantinya hasil materi pidato tersebut akan dibawa oleh Tahir Mahmud karena Rob McDonald berhalangan untuk hadir di pidatonya Julia. Setelah Julia pergi ke bawah, Rob sempat bertemu dengan Tahir dan menyerahkan koper berisi materi itu kepada Tahir. Di tempat lain, Julia sendiri baru saja berangkat menuju kampus Saint Matthew dengan penjagaan ketat. Sepanjang jalan menuju kampus Saint Matthew, terlihat banyaknya gelombang massa yang telah bersiap untuk berorasi. Tak sampai di situ, gelombang massa yang lebih besar telah memadati ruangan luar kampus, sembari menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan Mendagri. Serasa keadaan terkendali, Julia dibawa masuk lalu mendapatkan sambutan dari petinggi kampus. Di situ Julia sempat berbicara dengan Tahir, membahas persiapan mereka. Kemudian Julia beristirahat sejenak di ruangan tertutup.
Sambil mendekap tangan David, Julia berterus terang bahwa ia berkeinginan untuk membawa hubungan pribadi mereka ke arah yang lebih serius. It's difficult anyway. Akhirnya Mendagri mulai memasuki ruang pidato, di mana para hadirin dan awak media telah memenuhi ruangan tersebut. Dalam pidatonya, Mendagri mengemukakan pandangannya terkait seberapa besar dampak buruk atau ancaman dari jaringan teroris kepada keamanan negara-negara dunia. Sebagai pihak yang berwenang, ia memiliki sebuah solusi untuk mengatasi hal itu, yakni dengan menerapkan RIPA 18. Nah, di saat yang bersamaan, David menyadari gerak-gerik mencurigakan di ruangan luar, di mana setelah diperiksa, ternyata orang tersebut adalah Tahir Mahmud. Mahmud beralasan bahwa ia perlu menghampiri Julia karena isi pidatonya tak sesuai dengan yang telah ia buat. Meski dalam hal ini Tahir dapat dipercaya, David tak ingin ambil resiko dengan memeriksa koper yang dibawa oleh Tahir. Dan karena di sini keberadaan Tahir tak menunjukkan sebagai ancaman, David kembali berjaga mengontrol jalannya acara. Kepada rekan sesama PPO atau pengawal spesialis, David meminta mereka untuk bersiaga bila mana terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Benar saja, tak lama kemudian terlihat sosok Tahir Mahmud berdiri tepat di pinggir panggung dengan gelagat mencurigakan. Sontak, David beserta rekan PPO-nya berlari untuk melindungi Julia. Namun sangat disayangkan, semua itu terlambat karena ledakan besar terjadi hingga mengguncang seisi ruangan. Seketika situasi berubah menjadi mencekam, memperlihatkan seisi ruangan yang telah porak-poranda. Dalam hal ini David terlihat masih sadarkan diri, meskipun ia melihat bagaimana Julia dalam kondisi kritis. Malam itu, Mendagri langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana David harap-harap cemas menunggu kabar terbaru soal keadaan Julia. Atas kejadian ini, seisi negara dilanda duka, khususnya Departemen Kepolisian yang merasa semakin terpojok. Mengingat tragedi ini merupakan tanggung jawab mereka, tapi penyelidikan harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa dalang di balik insiden tersebut. Sejauh ini, Dipak masih menelusuri perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk meledakkan ruang pidato Mendagri. Terlepas dari itu, masih belum ada pernyataan resmi dari kantor kenegaraan terkait kondisi lanjutan Mendagri. Tetapi dapat dipercaya bahwa luka yang dialami oleh Mendagri sangatlah serius. Kemudian kita berfokus ke rumah sakit tempat di mana para korban bom menjalani perawatan. Detektif Sharma langsung terjun ke lokasi untuk menanyai rekan sesama PPO David yang bernama Tom, guna mengetahui gambaran pada saat insiden berlangsung. Berdasarkan apa yang diingat, Tom memberikan keterangan bahwasanya sebelum ledakan terjadi, David sempat memeriksa keadaan di luar ruangan. Baru setelah David kembali berstatus siaga, Mahmud muncul di belakang panggung dan ledakan pun terjadi. Sampai sejauh ini, Departemen Kontraterorisme masih belum mendapatkan kejelasan terkait lokasi titik asal ledakan. Yang artinya Departemen Kontraterorisme telah mengambil alih kendali penyelidikan terorisme dari Dinas Keamanan. Sementara mereka mempusatkan perhatiannya kepada sebuah koper yang dibawa oleh pelaku. Di tempat yang berbeda terlihat bagaimana seorang David yang kala itu tengah dalam perjalanan menuju apartemen lamanya. Selama perjalanan, David dihubungi oleh sang istri, namun entah mengapa ia malah mengabaikan panggilan tersebut. Sesampainya di apartemen, David telah ditunggu oleh DS Rayben sehubungan dengan penyelidikan Departemen Kontraterorisme untuk melacak komunikasi yang melibatkan orang terdekat Mendagri Julia. Atas seizinnya, rumah David digeledah beserta ia diharuskan untuk menyerahkan ponsel miliknya. Dalam penggeledahan itu, Rayben dan kawan-kawan menemukan sebuah lubang di balik dinding yang terbuat dari kayu. Tapi rupanya mereka tak menemukan adanya yang mencurigakan di dalam lubang tersebut. Masih menyangkut soal penyelidikan, esok harinya David menjalani interogasi yang digelar oleh Sharma dan Rayben. Kali ini David mengutarakan kronologi secara lengkap sebagaimana yang terjadi pada saat insiden berlangsung. Termasuk ketika ia memeriksa koper yang kala itu dibawa oleh Tahir Mahmud. Tahir Mahmud.
Dalam hal ini, Sarma memposisikan David sebagai orang yang patut dicurigai. Terlihat dikala ia menuduh David telah ceroboh dalam melaksanakan pemeriksaan. Kecurigaan Sarma cukup mendasar, pasalnya sebagian saksi menginfokan bahwa sumber ledakan berasal dari koper yang dibawa oleh Tahir. Apalagi sebelum ledakan itu David sempat memeriksa isi koper tersebut. Why did you say what did Kim? David membela dengan mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa isi koper tersebut secara detail. Terlepas dari itu, ia menganggap Tahir bukan sebagai ancaman, mengingat Tahir sendiri adalah seorang asisten pemerintahan yang memiliki urusan khusus. Louise. Seusai interogasi, David akhirnya bisa kembali bertemu dengan keluarga kecilnya, disambut rasa kekhawatiran dari Piki. Kepada Piki, David mengungkapkan penyesalannya atas musibah yang telah menimpa Mendagri Julia. Karena bagaimanapun seharusnya ia bisa melindungi Julia dari berbagai ancaman. Tanpa menunggu lama, di malam itu juga David langsung cabut ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi terkini soal keadaan Julia. Di situ ia mendapatkan kabar bahwa Julia masih berjuang di meja operasi. Di sisi yang berlainan, kita dihadapkan dengan sebuah rapat yang diisi oleh beberapa pejabat terkait. Di antaranya Annie Sampson, pimpinan Departemen Kontraterorisme. Terus ada Stephen Hunter Dunn, kepala dari Dinas Keamanan. Dan juga ada Mike Trappis, yang sementara menggantikan posisi Julia sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat itu, Annie resmi menetapkan Tahir Mahmud yang juga sebagai penasehat Humas Mendagri sebagai pelaku pengeboman di kampus St. Matthew. Hal itu didasari oleh pemeriksaan forensik yang menunjukkan Tahir Mahmud sebagai pelaku utama pengeboman. Adapun itu, Stephen memiliki anggapan yang berbeda karena ia beralasan bahwa bukti yang memberatkan Tahir bersifat tidak langsung. Apalagi dengan tidak ditemukannya keterkaitan antara Tahir Mahmud dan jaringan teroris. Statement ini jelas memicu perdebatan sehingga pihak Annie dan pihak Stephen saling menyalahkan, di mana Annie menganggap Stephen terlalu pedas dalam komentar. Sementara Stephen menyalahkan kontraterorisme atau tepatnya kepolisian karena telah lalai dalam melindungi Mendagri Julia. Kesimpulan dalam rapat itu, mereka menyadari bahwa insiden teror yang belakangan ini terjadi kemungkinan berasal dari jaringan yang sama. Artinya ada hubungan atau keterkaitan dari satu insiden dengan insiden-insiden selanjutnya. Dalam situasi yang berbeda, terlihat bagaimana suasana duka tengah menyelimuti keluarga terdekat Julia. Mantan suami Julia yang bernama Roger Penhaligon diberitahu bahwasannya Julia Montague telah wafat dan tak bisa diselamatkan. Kabar duka itu disiarkan langsung di televisi dan diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris. Mendengar kabar menyedihkan ini, David jelas merasa terpukul dan benar-benar putus asa. David membawa pistol miliknya yang ia sembunyikan di balik lampu. Tanpa berpikir panjang, David mengarahkan pistol itu tepat ke arah kepala dan meledakkannya. Nah dulu guys, kita kembali ke kantor Departemen Kontraterorisme di mana Rayban dan Sarma telah mendapatkan perkembangan terkait rekaman CCTV yang memperlihatkan kondisi sebelum acara pidato dimulai. Nah ini bisa dibilang penting karena terlihat jelas pada saat itu Rob McDonnell memberikan koper kepada Tahir Mahmud. Hal itu membuat penyelidikan menjadi semakin rumit karena pada dasarnya mereka menaruh keyakinan bahwasanya koper tersebut adalah sumber dari ledakan yang terjadi. Atas rekaman tersebut, Sarma melaporkan kabar ini kepada Annie dan mereka pun kemudian menetapkan Rob McDonnell sebagai terduga pelaku. Kemudian kita berpindah kepada seorang Piki yang pada saat itu tengah mengunjungi apartemen David. Berulang kali Piki mengetuk pintu namun tak kunjung ada yang menggubris. Setelah mengancam akan melapor polisi, akhirnya pintu dibuka dan ternyata David masih hidup. Ternyata pistol yang sebelumnya dipakai David untuk bunuh diri ternyata berisi peluru kosong. Memang benar peluru itu meledak, tapi karena di dalam pelurunya tak ada bubuk mesiu, maka tingkat ledakannya tidak begitu besar. Sehingga ledakan itu hanya menyebabkan luka ringan saja. Meski masih selamat, Piki tetap merasa kecewa atas percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh David.
Dan karena saat itu kondisi David masih belum stabil, Vicky membuat sang suami untuk bermalam bersama anak-anaknya. Sejenak David melupakan masalahnya dengan menyantap makan malam bersama-sama. Keesokannya David berbicara dengan Vicky membahas hal yang berkaitan dengan pistol miliknya. Dalam poin ini David masih dilingkupi sebuah pertanyaan terkait siapa yang telah mengisi peluru kosong ke dalam pistol miliknya. With an agenda. Di tempat lain kita diperlihatkan sesi interogasi yang kala itu dilakukan oleh Sharma dan Rayburn kepada penasehat khusus Mendagri, yaitu Rob McDonald. Sehubungan dengan rekaman yang memperlihatkan di mana Rob menyerahkan koper kepada Tahir, Rayburn menanyakan alasan Rob yang tidak menghadiri acara pidato Mendagri. Didampingi pengacara, Rob beralasan bahwa pada saat itu ia sedang sibuk mengurusi pemungutan suara RUU RIPA 18. Kemudian masuk ke pertanyaan utama, apa sebenarnya isi dari koper yang diberikan oleh Rob kepada Tahir? Rob menuturkan bahwa koper tersebut sebenarnya adalah milik Tahir dan isinya hanyalah dokumen yang berkaitan dengan isi pidato Mendagri. Everything wasn't okay though, was it? Di tempat lain, David terlihat sedang mendatangi apartemen tempat sebelumnya ia dan Mendagri Julia menetap. Maksud dari kedatangan ia ke sana adalah untuk menelisik rekaman CCTV yang memperlihatkan beberapa tamu yang telah mengunjungi Julia. Uniknya pada saat diperiksa, bersamaan dengan kedatangan tamu yang dimaksud, rekaman itu telah dipotong dan tak menunjukkan hasil yang spesifik. Kecurigaan David tertuju kepada seseorang bernama Richard Longcross yang beberapa waktu lalu berhasil ia identifikasi. Artinya Richard Longcross atau mungkin orang lain telah menghapus rekaman CCTV tersebut. Sementara itu, Sharma melaporkan kepada Annie bahwa mereka masih belum menemukan tunjuk mengenai jaringan yang berhubungan dengan Tahir Mahmud. Adapun itu hingga kini masih belum diketahui secara pasti apakah sumber ledakan berasal dari koper yang dibawa oleh pelaku. Tapi di sini Annie masih penasaran apakah David memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Ya, sejauh ini keterangan yang diberikan David sesuai dengan rekaman CCTV, meskipun mereka masih menetapkan David sebagai terduga pelaku. Nah, berhubung setelah itu Sharma akan melakukan sesi interogasi kepada Nadia, pelaku insiden pertama di kereta. Annie meminta agar David diikut sertakan dalam sesi interogasi tersebut. Singkat cerita, Nadia telah memasuki ruangan dan bersiap untuk menjalani sesi interogasi. Pertama-tama David membuka dengan Assalamualaikum dan menanyakan soal kabar Nadia. Poin dalam sesi tanya jawab ini tertuju kepada sebuah pertanyaan di mana suami Nadia mendapatkan bom atau siapa orang yang telah merakit bom yang digunakan Nadia. For the recording. Tapi sepertinya Nadia agak kesulitan menjawab karena ia tak begitu hafal bagaimana sang suami mendapatkan bomnya. Untuk lebih memperjelas, Rayburn menyertakan foto-foto yang kemungkinan sebagai penyuplai bom. Nadia hanya ingat satu hal, yaitu sang suami mendapatkan bom dari seseorang yang kala itu mereka bertemu di salah satu parkiran kota London. Hanya itu saja, selebihnya ia tak ingat apa-apa. Berhubung hanya itu saja yang bisa mereka dapatkan, sesi interogasi pun diakhiri sampai di situ. I don't know it. Maybe you can help us locate this car park. Sehubungan dengan kematian Julia, David mengambil langkah untuk mengusut dalang atau jaringan di balik insiden bom di kampus St. Matthew. Dalam arti David mencoba untuk menjadi seorang detektif. Tom malah menilai David seakan tak peduli atas berita kematian rekan mereka. David yang sadar akan hal tersebut meminta maaf dan mengajak temannya itu untuk sekedar membahas hal ini sembari menikmati secangkir kopi. Nah, ketika mereka berdua berjalan, terlihat seseorang di dalam sebuah mobil mengintai David dari kejauhan. Lantas siapakah sebenarnya dia? Pria tersebut bernama Luke Aikens. Ia merupakan seorang rekan Channel Dyson. Bila kalian ingat, Channel Dyson adalah mantan asisten Julia. Lalu apa sebenarnya kepentingan Luke Aikens tiba-tiba muncul dan terlihat sedang mengawasi pergerakan David? Semua itu akan terjawab seiring berjalannya cerita. Di sisi lain, Departemen Kontraterorisme mendapatkan fakta yang cukup penting terkait dengan insiden pengeboman di kampus St. Matthew.
Menurut sebuah laporan, titik sumber ledakan di kampus St. Matthew bukanlah berasal dari koper yang dibawa oleh Tahir, melainkan berasal dari bawah panggung. Secara kesimpulan, bom itu telah dipasang di bawah panggung sehari sebelum acara pidato dimulai. Ya, hal itu membuat mereka harus menerka-nerka dari awal, karena pada dasarnya mereka terlanjur menaruh curiga kepada David dan Rob McDonald. Kendati demikian, status Tahir Mahmud masih ditetapkan sebagai tersangka utama sebab Tahir sendiri yang telah mengaktifkan pemicu bom tersebut. Kita kembali berfokus kepada David. Saat itu ia tengah menggambar sketsa wajah dari seorang Richard Longcross. David meyakini bahwa Richard Longcross merupakan sebuah petunjuk yang dapat membantu jalannya penyelidikan. Sama halnya dengan David, Rayburn berhasil mengidentifikasi wajah Andy Epstein, pelaku penembakan di atas gedung Pasco House. Yang kita ketahui sebenarnya Andy Epstein adalah seorang rekan lama David. What you got? Kemudian David dan Rayburn kembali berkesempatan untuk mewawancarai Nadia. Menyusul adanya temuan beberapa foto yang kemungkinan ada kaitannya dengan jaringan suami Nadia. Mereka menunjukkan beberapa foto dari CCTV yang diduga sebagai pertemuan antara suami Nadia dengan penyuplai bom, termasuk foto Andy Epstein. Perlahan-lahan Nadia melihat foto-foto itu, namun tak ada satupun yang pernah ia temui. Menariknya, ketika David menunjukkan sketsa wajah Richard Longcross, Nadia mengangguk dan membenarkan bahwa pria itulah yang telah menyuplai bom kepada sang suami. Hasil dari wawancara itu kemudian dianalisa oleh detektif Sarnoa, tapi ia menganggap bahwa hal ini belum membuktikan apapun, mengingat mereka belum mengetahui secara pasti latar belakang Richard Longcross. David bersikeras untuk segera menyelidiki Longcross karena ia yakin orang tersebut merupakan petunjuk untuk menemukan titik terang. Namun Sarma malah tak menyetujui hal itu dan meminta kepada David untuk tak mencampuri urusan penyelidikan. Di sini David masih tetap mempertahankan prinsipnya. Di apartemennya, ia mempelajari rekaman-rekaman percakapan antara Julia bersama kepala dinas keamanan, yakni Stephen Hunter Dunn. Dalam penelusurannya, ia mendapatkan sebuah teori tentang konspirasi atau skandal di jantung pemerintahan yang berkaitan dengan Perdana Menteri. Nah, ia pergi ke sebuah warnet dan mencoba menelusuri lebih jauh tentang konspirasi tersebut. Rupanya penelusuran yang dilakukan oleh David memancing dinas keamanan untuk mendatangi warnet tersebut. Beruntung David lebih dulu bersembunyi dan ia melihat dari kejauhan bagaimana Richard Longcross bersama dengan orang-orang yang saat itu sedang mencarinya. Dari situ David mendapatkan nomor kendaraan yang dibawa oleh Richard Longcross, namun ketika dilacak tak menunjukkan hasil. Di ruangan berbeda, terlihat atasannya David, yaitu Lorraine, seperti sedang memata-matai pergerakan David. Entah kepada siapa, ia melaporkan hal tersebut kepada seseorang di dalam telepon. Lorraine, Mom. Setelah itu, David masuk ke ruangan Annie Sampson dan melaporkan kejadian semalam. Ia pun menjelaskan bahwa dinas keamanan sedang mengincar keberadaan tablet yang beberapa hari lalu diserahkan oleh Longcross kepada Mendagri Julia. Kemungkinan isi dari tablet tersebut tak lain adalah soal skandal yang berkaitan dengan Perdana Menteri. Dan untuk lebih memperjelasnya lagi akan saya jelaskan. Jadi sebelumnya Dinas Keamanan telah beberapa kali melakukan pertemuan rahasia dengan Mendagri Julia. Bahkan Dinas Keamanan sebelumnya telah menyerahkan sebuah file berupa tablet yang isinya adalah skandal-skandal Perdana Menteri. Ternyata diam-diam Dinas Keamanan dan Julia bekerja sama demi merebut kursi kepemimpinan dari Perdana Menteri. Nah, karena kebetulan Mendagri sudah wafat, Dinas Keamanan berusaha untuk mencari keberadaan tablet tersebut. Karena jika manuver mereka diketahui oleh Perdana Menteri, bukan tidak mungkin mereka akan mendapatkan ganjaran. Itulah mengapa Dinas Keamanan tak ingin tablet yang dimaksud jatuh ke tangan pihak lain.
Seusai memberikan penjelasan kepada Annie Sampson, David menemui Rob McDonald, mendesak supaya Rob memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akhirnya Rob bersedia memberikan keterangan kepada Sharma dan Rayburn. Singkat saja, dalam wawancara itu Rob jujur bahwa materi pidato yang ia berikan kepada Julia dibuat untuk mempermalukan Julia. Mengapa demikian? Itu karena ia disuruh oleh pesaing politik Julia untuk menjatuhkan kredibilitas Mendagri. Hanya sebatas itu. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan politik dan tak ada sangkut pautnya dengan insiden ledakan. Keterangan yang diberikan Rob dibenarkan oleh David karena David mengetahui bahwa Rob memang beberapa kali telah mempermalukan Julia di beberapa kesempatan. I think he's telling the truth. Di lain waktu David menemui sang istri untuk memberitahukan satu hal yang harus diketahui oleh istrinya tersebut. Dengan jujur, ia mengungkapkan tentang perselingkuhannya bersama Julia. David meminta agar hal ini dirahasiakan dan tak diketahui oleh siapapun. Terlepas dari itu, Vicky memberitahu bahwa sebelumnya ia telah didatangi oleh seorang petugas yang mengaku tengah menyelidiki kematian Julia. Seingat Vicky, petugas itu sedang mencari sebuah benda yang kemungkinan dimiliki oleh David. Ya mungkin benda itu adalah tablet. David menunjukkan sketsa wajah Richard Longcross dan ternyata Vicky membenarkan bahwa petugas tersebut adalah pria yang sama dengan yang ditunjukkan oleh David. Demi mendapatkan bukti, David meminta kepada Rayburn untuk mengecek rekaman CCTV yang berada tak jauh dari kediaman Vicky. Dan ternyata benar setelah diperiksa Longcross telah mendatangi kediaman Vicky. Yang artinya dinas keamanan tengah berusaha mencari keberadaan tablet kompromat. Karena sampai saat ini keberadaan tablet tersebut masih tak diketahui, esok harinya David dan Rayburn melakukan pencarian tablet di kediaman Julia. Tapi pencarian tersebut tak membuahkan hasil meskipun telah dilakukan secara mendetail. Sementara waktu, David pergi ke sebuah kafe untuk sekedar menenangkan pikirannya. Secara kebetulan di sana ia bertemu dengan Channel Dyson yang keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Mereka lalu berbincang sedikit membahas keributan pada saat pemecatan Channel. Channel yang merasa simpati kepada David kemudian meminta nomor telepon David bila mana kemudian hari ada waktu untuk sekedar menikmati minum-minum bersama. Nah, ketika Channel berpamitan untuk pergi, entah mengapa insting David langsung muncul dengan memfoto kawan Channel. Yang kita ketahui, orang yang berada di samping Channel ini adalah Luke Aikens. Kemudian David membawa foto Luke Aikens kepada Rayburn untuk diidentifikasi latar belakangnya. Bukan tidak mungkin Channel berpeluang sebagai aktor di balik pembunuhan Julia, mengingat sebelumnya Channel adalah asisten Mendagri. Setelah ditelusuri, ternyata Luke Aikens ini dipercaya merupakan tokoh senior dalam perusahaan kriminal yang terorganisir. Tapi pembicaraan mereka terpotong setelah Tom meminta kepada David untuk segera menghadap kepada Ibu Lorraine. Di mana David diberitahu bahwa mulai saat ini David dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai polisi sampai waktu yang tak ditentukan. Ini mendasar atas kondisi psikologis David menyusul beberapa insiden yang beberapa waktu kebelakang telah menimpanya. Jelas hal itu membuat David kecewa, pasalnya ia tak bisa lagi leluasa untuk menyelidiki kasus kematian Julia. Namun David tak ingin menyerah dan di malam itu ia berjalan kaki menuju kediaman Julia, tempat sebelumnya ia dan Rayburn mencari keberadaan tablet. Bedanya kali ini ia berhasil menemukan keberadaan tablet tersebut yang ternyata disembunyikan oleh Julia di balik sebuah bingkai foto. Keesokannya David dapat ajakan dari Channel Dyson untuk menikmati minum bersama. Mereka berdua pun bersepakat untuk janjian di sebuah tempat yang direkomendasikan oleh Channel Dyson. Nah, sebelum berangkat, David terlebih dahulu menyembunyikan tablet kompromat di apartemennya dan menyiapkan sebuah pistol untuk berjaga-jaga.
Singkat cerita, David telah sampai di sebuah klub dan ia langsung disambut oleh Channel. Mereka berdua pun larut dalam percakapan, namun nyatanya hal itu tidak berlangsung lama. Luke Aikens bersama dua orang temannya kemudian muncul mengambil alih pembicaraan. Seketika di sini kita sadar bahwa pertemuan ini adalah jebakan bagi David, di mana David berhasil dilumpuhkan dan kemudian dibawa oleh dua orang rekan Luke Aikens. You swapped in the blanks. Sementara itu D.S. Rayburn dan segenap tim detektif mendapatkan sebuah fakta terkait identitas lengkap dan latar belakang pelaku penembakan di atas gedung Pasco House, di mana mereka tahu Andy Epstein merupakan seorang mantan anggota militer yang juga sekaligus rekan dari PS David Berg. Dengan begitu mereka merasa telah dibohongi oleh David. Otomatis kredibilitas David langsung dipertanyakan. Kan kini mereka mengira bahwa David memiliki keterlibatan dalam jaringan teroris yang telah menewaskan Julia. Di luar itu, Rayburn dan Sharma menyadari bahwa selama ini mereka telah dipermainkan oleh orang dalam yang mereka curigai masih dari bagian kepolisian. Fucker has played me since day one. Played us all. Ngomong-ngomong soal David, saat ini ia baru saja terbangun di suatu tempat dengan badan yang sudah diperlengkapi oleh bom. Parahnya, pemicu bom tersebut melekat di jempol David. Apabila 1 senti saja jempol David menjauh, maka ledakan pun akan terjadi. Kehabisan akal, David menutupi tubuhnya dengan sebuah kain, lalu menghampiri seorang pejalan kaki untuk meminjam sebuah ponsel. Ia menelpon kepolisian bahwasanya telah terjadi keadaan darurat. Lain dari hal itu, Rayburn menyambangi kediaman Vicky karena saat itu ia tengah mencari keberadaan David. Mendengar penjelasan Rayburn, Vicky menegaskan bahwa sang suami tak mungkin menjadi seorang kaki tangan teroris. Di perjalanan menuju kantor polisi, Rayburn mendapatkan informasi terkait keberadaan David yang diketahui sedang berada di tengah kota London. Nah, karena saat itu kebetulan Vicky ada di sana, Rayburn kemudian membawa Vicky untuk bernegosiasi dengan David. Sesampainya di tujuan, lokasi telah dipenuhi oleh polisi beserta unit khusus. Melihat keberadaan Vicky, David langsung menampakkan dirinya kepada para petugas yang telah bersiaga. Jelas di sini telah terjadi kesalahpahaman antara David dengan pihak kepolisian. Karena saat itu David penuh dengan bom, polisi otomatis memposisikan David sebagai teroris. Sementara David mencoba menjelaskan bahwa dirinya telah dijebak. Tapi mau bagaimana lagi, karena memang keadaannya seperti ini, polisi tak mungkin percaya begitu saja dengan penjelasan David. Kemudian David diarahkan ke lahan terbuka untuk menjauhkan bom dari jangkauan gedung di sekitar. Rencananya subjek atau David akan ditembak mengingat kondisi tak memungkinkan apabila harus melepas bom dari tubuh David. Di sana, Rayburn membuka komunikasi dengan David dibantu oleh sebuah radio. Lorraine, atasan David, meminta agar David segera menyerahkan diri. David menjelaskan bahwa ia telah mencoba melepaskan rompi bomnya. Namun hal itu mustahil karena rompi tersebut dipasangi ranjau oleh pembuatnya. Jelas jawaban yang diberikan David semakin memberatkan posisinya. Baik Rayburn dan Lorraine bersikap tak peduli dengan penjelasan David, meskipun David telah berulang kali mengatakan bahwa ia telah jujur. Sementara itu petugas bersenjata akhirnya mendapatkan izin untuk menembak David. Mengetahui hal itu, David jelas terdesak dan mengatakan bahwa mungkin dinas keamanan terlibat dalam tewasnya Julia. Terkait dengan dinas keamanan, saat ini Stephen Hunter Dunn, kepala dinas keamanan, tengah memantau situasi melalui kamera CCTV. Pada saat yang bersamaan, detektif Sharma baru saja sampai di lokasi untuk mengikuti perkembangan. Kontak dilakukan di mana David memberitahu bahwa peledak tersebut menyerupai perangkat yang digunakan oleh Nadia saat insiden 1 Oktober. Kepada Sharma juga, David memberitahu semua ini ada kaitannya dengan Channel Dyson dan Luke Aikens.
Percakapan beralih membahas tablet kompromat yang di hari sebelumnya telah ditemukan oleh David. Mendengar penjelasan David, Stephen Hunterdan langsung menerjunkan Longcross ke apartemen David untuk mengambil tablet tersebut. Nah, ternyata apa yang dikatakan David terkait lokasi tablet tersebut bertujuan untuk menjebak dinas keamanan. Karena Longcross yang kala itu tengah mencari keberadaan tablet malah kena jebakan dan berhasil diringkus oleh petugas. Namun hal itu belum bisa menjadi bukti yang dapat melepaskan David dari semua ini. Sementara itu terlihat bagaimana David begitu emosionalnya meminta maaf kepada Vicky atas kurang baiknya rumah tangga mereka. Vicky yang tak tega melihat sang suami memohon agar para polisi memahami atau sedikitnya mendengarkan perkataan David. Akhirnya seorang petugas expo atau penjinak bom diterjunkan untuk memeriksa perangkat bom yang berada di tubuh David. Pemeriksaan berjalan di mana penjinak bom bernama Daniel ini sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Meski sudah diperiksa, Daniel masih harus mempertimbangkan kepada Sarma. Apakah mereka harus melepaskan perangkat tersebut dari tubuh David atau tidak? Sialnya, karena mereka belum tahu seberapa besar kekuatan bom tersebut, maka diputuskan David harus ditembak di tempat. Namun, Vicky yang sepenuhnya percaya kepada sang suami berlari menghampiri David sehingga petugas bersenjata tak bisa mengeksekusi David. David kembali membuka komunikasi terhadap Annie Sampson dengan memberitahu bahwa dirinya memiliki bukti penting. Ya, David akan menunjukkan bukti tersebut di apartemennya, sehingga mengharuskan ia berjalan kaki untuk sampai ke apartemennya. Unit bersenjata masih dalam status siaga dan warga sipil di sekitar sedang dievakuasi. David berjalan didampingi sang istri dikelilingi oleh petugas yang bersiaga. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat yang dituju dan mereka berhenti tepat di depan pintu apartemen David. Pertama, David meminta kepada Vicky untuk menggali tanah yang letaknya berada di depan apartemen. Ternyata David menyembunyikan tablet kompromat di dalam tanah agar keberadaannya aman dari tangan dinas keamanan. Bukan hanya itu, David menyerahkan sebuah peluru kosong yang akan membuktikan keterlibatan dari pelaku kriminal terorganisir. Selain itu, kita mulai berfokus bagaimana tim Expo yang menangani atau menjinakkan bom di tubuh David. Kali ini David akan melepaskannya seorang diri, dibantu oleh sebuah robot canggih melalui arahan dari Daniel, tim penjinak bom. Di bawah arahan Daniel, David perlahan-lahan melepaskan tangan kirinya dari pemicu bom tersebut. Tahap selanjutnya, David mencoba untuk menetralisir sumber daya yang tersambung dengan pemicu detonator. Menggunakan sebuah alat bantu, kemudian David berhasil mengikuti arahan Daniel. It looks like one of the pieces being sure to maintain pressure on the. Nah, setelah itu kita tiba di tahap akhir, di mana David diharuskan memotong kabel penyuplai daya untuk menghilangkan sumber daya dari perangkat tersebut. Namun untuk yang satu ini, David meminta kepada semuanya agar mundur sejauh mungkin, berjaga-jaga bila mana terjadi sebuah ledakan. Pada akhirnya, David sukses menjalankan aksinya dan dengan sekejap ia melompat ke arah belakang lalu pergi tanpa jejak meninggalkan perangkat bom di atas tanah. Setelah ini scene berpindah kepada seorang Chanel Dyson yang kala itu tengah berada di apartemen miliknya. Tak disangka David telah berada di sana untuk segera menyergap Chanel Dyson. Disinilah David meminta kepada Chanel untuk dibawa menuju Luke Icons. Di malam itu juga mereka berangkat dan langsung mengikuti pergerakan yang dilakukan Luke Icons. Kemudian Luke menghentikan kendaraannya dan menepi di salah satu rumah. Ternyata rumah yang dimaksud adalah milik seorang Lorraine, atasan David. Dari kejauhan David mendengar perkataan Luke yang menuntut kepada Lorraine untuk segera menemukan David. I pay for results. Nervous.
Ternyata selama ini Luke telah membayar sejumlah uang kepada Lorraine untuk membuat David terlihat sebagai kaki tangan jaringan teroris. Secara kesimpulan, mereka berdua bekerja sama untuk menjebak David. Dengan cepat, David memotong pembicaraan dengan menodongkan pistol ke arah mereka. Di situ, Luke Aikens akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang telah menyuplai bom kepada Tahir Mahmud. Atau dalam kata lain, dia adalah dalang utama dari beberapa rentetan insiden yang belakangan ini telah menimpa Mendagri Julia. Mulai dari penembakan di atas gedung Pasco House, termasuk insiden di pagi sebelumnya, di mana David berkeliaran di tengah kota dengan perangkat bom. Semuanya telah berakhir dan para pelaku tengah menjalani masa pemeriksaan. Rayburn yang sebelumnya tak berpihak kepada David, kini berubah terbalik, di mana ia menyampaikan permintaan maafnya. Bukti lain mengatakan bahwa sidik jari Luke Aikens ditemukan pada peluru kosong yang sebelumnya diberikan oleh David. Sementara itu, Lorraine menjalani sesi interogasi untuk mengumbar fakta yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa selama beberapa tahun dirinya telah membocorkan rahasia kepolisian kepada organisasi yang menaungi Luke Aikens. Termasuk ketika ia memberitahu catatan aktivitas Julia kepada Andy Epstein, pelaku penembakan di atas gedung Pasco House. Seperti ungkapan sebelumnya, Lorraine dan Luke Aikens terbukti bekerja sama dalam membentuk asumsi yang membuat David sempurna untuk disalahkan. Motif dan tujuan Luke Aikens dalam membunuh Julia adalah karena mereka tahu bahwa Mendagri berencana memindahkan kekuasaan kepada Dinas Keamanan. Bila hal itu terjadi, maka Dinas Keamanan akan mempersempit ruang gerak organisasi kriminalnya. Dan juga karena Dinas Keamanan lebih sulit disuap dan diperas, tidak seperti Lorraine. Di waktu yang berbeda, kali ini mereka kembali mengadakan sesi interogasi kepada Nadia Ali untuk mengungkap insiden pengeboman di sekolah Hitbank, tempat kedua anak David bersekolah. Kali ini sosok Nadia seperti tak biasanya dan berterus terang mengungkapkan siapakah dia sebenarnya. Ia mengakui bahwa dia adalah pembuat bom yang telah merakit sendiri bom yang digunakan pada insiden di sekolah Hitbank. Dari sini kita tahu bahwa Nadia yang telah menyuplai bom kepada Luke Aikens. Ungkapan ini jelas bertolak belakang apabila kita menyaksikan beberapa interogasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadia. Nah, untuk Dinas Keamanan sebenarnya mereka tak ada sangkut pautnya dengan konspirasi di balik kematian Julia. Murni kepentingan mereka hanya tertuju kepada kepentingan politik semata. Tapi terlepas dari itu, akhirnya David bisa bernapas lega dan lepas dari segala tuduhan. Bukan hanya itu, ia sendiri bisa mengungkapkan dalang pembunuhan Mendagri sesuai dengan janjinya untuk menemukan pelaku pembunuhan Julia. Setelah menjalani pemeriksaan medis, David kemudian kembali menyambangi anak-anak. Yang semakin memperlengkap kebahagiaan David, Vicky akhirnya mulai luluh dan bukan tidak mungkin Vicky bersedia lagi untuk kembali ke pangkuan David. Keadilan ditegakkan, konspirasi dihancurkan, dan dibalik semua itu ada secercah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebuah akhir yang penuh ketegangan yang sekaligus menjadi kemenangan bagi sang bodyguard. Dan hal itu pun sekaligus menutup serial berjudul Bodyguard.